Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengolok-olok negara yang mendekati dirinya setelah ia mematok tarif impor secara gila-gilaan. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. 中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉 Sejak meletusnya perang dagang yang disebabkan oleh keputusan kontroversial Donald Trump, Amerika Serikat berada di ambang krisis ekonomi yang serius. Bagaimana tidak, pengenaan tarif hingga 145% untuk barang-barang dari Cina telah merusak hubungan ekonomi yang sudah terjalin, mendorong negara ini menuju keruntuhan total yang akibatnya masyarakat kini dipaksa membayar harga selangit untuk berbagai produk yang sebelumnya terjangkau. Namun masalah ini tidak berhenti di situ saja. Perusahaan-perusahaan besar Amerika yang memiliki hubungan kerja dengan China juga menghadapi kerugian yang sangat besar karena sikap Beijing yang semakin tegas. Pertanyaannya adalah, apakah Apple yang sebagian besar ponselnya diproduksi di China akan menghadapi kebangkrutan? Jika perusahaan-perusahaan raksasa Amerika ini mengalami kebangkrutan, jutaan pekerjaan termasuk pekerjaan kamu dan orang-orang terkasih kamu mungkin saja hilang. Nah, di video kali ini kita bakal membahas 7 perusahaan teratas Amerika Serikat yang berpotensi runtuh dan bangkrut jika Trump memaksa pengenaan tarif dagang dan China mulai membalas dengan keras perang dagang ini. So, langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like, komen, dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Nomor 1 ada Tesla. Tesla bukan hanya sekedar perusahaan mobil listrik biasa. Ia merupakan promotor pertama revolusi kendaraan listrik yang membawa visi hijau Elon Musk dari California hingga ke seluruh dunia. Namun visi ini kini menghadapi tantangan besar akibat hubungan dekat Elon Musk dengan Donald Trump yang mulai renggang, dan Tesla menjadi target pembalasan dari China yang dulunya merupakan negara peluang bagi perusahaan mobil listrik ini. Pabrik Gigafactory Shanghai memproduksi setengah dari semua komponen kendaraan Tesla, sementara pemasok dari China menyediakan baterai lithium yang digunakan mobil Tesla untuk model 3 dan model Y agar tetap terus beroperasi. Namun badai masalah kini datang dengan cepat. Pabrik Shanghai yang dulunya ramai sekarang sepi dengan mobil-mobil setengah jadi yang mengumpulkan debu. Pengiriman baterai dari Cina terputus, memaksa pabrik Tesla di Fremont dan Nevada untuk berebut suku cadang karena langka, dan akhirnya menghentikan pengiriman ke puluhan ribu pelanggan yang telah menunggu. Penggemar yang dulunya mengantri untuk mendapatkan mobil Tesla Model Y kini beralih ke pesaing seperti mobil listrik Rivian atau Lucid yang lebih cepat beradaptasi dengan menjalin kemitraan dengan pemasok alternatif selain China. Dampak dari situasi ini tidak hanya terbatas pada produksi di Cina. Ribuan ruang pameran Tesla dan stasiun pengisian daya di Amerika Serikat otomatis menghilang dalam semalam. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda Tesla, mulai dari insinyur, perangkat lunak, hingga pekerja jalur perakitan, karena perusahaan terpaksa menyusut hanya untuk bertahan hidup. Elon Musk yang dulu memuji Cina sebagai masa depan kendaraan listrik kini terjebak di antara tekanan pemegang saham dan badai media dengan impian hijaunya yang perlahan memudar dalam asap politik. Tesla yang dulunya menjadi bintang yang bersinar di jagat teknologi otomotif kini menghadapi tantangan berat yang membuatnya tampak semakin redup gara-gara ulah sahabatnya sendiri, Donald Trump. Nomor 2 ada Walmart. Bayangkan pagi yang tenang di supermarket yang besar bernama Walmart di pinggiran kota Texas. Lorong-lorong yang dulunya penuh sesak dengan produk terjangkau dari China kini kosong dan mencekam. Tidak ada lagi tumpukan TV-TV murah atau rak mainan plastik dari China. Manajer toko yang dulu bangga menjaga harga tetap rendah kini terdiam, menyaksikan pelanggan keluar dengan kereta belanja yang kosong dengan wajah kecewa. Di kantor pusat Walmart di Arkansas, para eksekutif bergegas ke pertemuan krisis, tapi tidak ada yang bisa memecahkan masalah untuk mengganti rantai pasokan besar yang pernah mengalir dari Guangzhou, Cina. Pembeli setia, terutama ibu-ibu pekerja dari keluarga kecil Amerika, mulai beralih ke Amazon atau toko lokal yang entah bagaimana masih dapat menemukan sumber alternatif. Namun krisis ini jauh melampaui rak-rak yang kosong. Karyawan Walmart mulai dari kasir hingga juru stok menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saat perusahaan menutup lokasi-lokasi
yang tidak menguntungkan di seluruh negeri. Di kota-kota kecil seperti Joplin, di mana Walmart adalah detak jantung ekonomi, keheningan menggantikan kesibukan dan banyak orang kehilangan tempat untuk bekerja atau berbelanja. Pesaing seperti Costco memanfaatkan momen ini untuk menarik konsumen dengan barang-barang yang tidak terpengaruh oleh dampak perang dagang dari Cina. Walmart yang merupakan kerajaan retail senilai ratusan miliar dolar tersandung. Bukan karena strateginya yang gagal, tetapi karena fondasi yang selama ini berdiri di atas hubungan dengan China telah menjauh dari Amerika karena keputusan pemimpin negaranya sendiri. Nomor 3, Apple. Apple telah lama berdiri sebagai simbol inovasi, di mana setiap iPhone, iPad, dan MacBook bukan hanya sebuah produk, tetapi juga pernyataan teknologi hebat yang lahir dari hati dan tangan rakyat AS. Sebelum 2025, Cina adalah urat nadi yang membantu kerajaan Apple. Pabrik-pabrik Foxconn yang luas di Shenzhen merakit hampir setiap perangkat untuk Apple. Sementara jutaan konsumen muda di Cina memicu permintaan yang tinggi untuk konsumen Apple. Namun ketika tarif hingga 145% diberlakukan oleh Trump, Apple terpaksa menarik diri dari Beijing karena harga produk yang sudah tak masuk akal. Perusahaan yang pernah bersinar kini mulai kehilangan kilaunya yang mempesona di dunia. Saat masuk ke dalam toko Apple di San Francisco, antrian penggemar yang bersemangat menunggu peluncuran iPhone terbaru kini hilang. Hanya segelintir pembeli yang berlama-lama untuk menanyakan model-model yang sudah ketinggalan zaman. Di Cina, jalur perakitan yang dulunya bersinar di Foxconn kini telah menjadi gelap, meninggalkan jutaan layar dan baterai yang tidak terpakai tanpa tempat untuk pergi. Tim Cook, CEO Apple, mengadakan rapat darurat, tetapi tidak ada alternatif yang dapat menandingi skala dan efisiensi yang pernah disediakan oleh China. Pengguna Apple mulai dari artis hingga eksekutif mulai beralih ke Samsung yang terus berkembang tanpa hambatan. Saat iPhone berubah menjadi barang mewah yang mahal dan langka, dampak dari situasi ini sangat dalam. Insinyur Apple dan pekerja retail akan pukulan langsung. Di pusat R&D yang dulunya energik, kreativitas kini digantikan oleh kecemasan karena banyak proyek yang dihentikan akibat kekurangan sumber cadang. Toko-toko Apple yang ramping yang dulunya menjadi ikon modernitas mulai tutup, membuat banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Cina tidak hanya mengambil alih rantai pasokan Apple, tetapi juga memusnahkan pasar dengan kekuatan 1 miliar konsumen yang pernah memuja produk-produk cemerlang dari puncak teknologi tersebut. Apple kini menjadi korban dari perang dagang yang rumit, sebuah kisah peringatan tentang kecemerlangan yang mulai redup akibat sebuah keputusan politik negara yang dipimpin oleh seseorang yang kontroversial. Nomor 4, Intel. Dampak yang dialami Intel adalah pukulan menghancurkan bagi seluruh industri teknologi. Dengan terputusnya komponen dari China, pabrik-pabrik Intel di Oregon dan Arizona berjuang untuk menjaga jalur produksi tetap berjalan dan tidak dapat memenuhi permintaan chip yang terus-terus meningkat. Kekurangan chip ini telah menyebar ke seluruh negeri, menyebabkan komputer pribadi dan server-server mengalami kekurangan pasokan. Raksasa teknologi seperti Dell dan HP yang dulunya setia pada Intel kini mulai beralih ke pesaingnya seperti AMD Radeon dan TSMC, memaksa Intel keluar dari kursi kepemimpinan yang telah lama ia singgasanai. Konsumen individu mulai dari pelajar hingga pengusaha kini bergulat dengan kekurangan laptop dan desktop yang parah. Reputasi Intel sebagai mercusuar inovasi memudar dengan cepat, sementara para pesaing mengambil kesempatan untuk menyalip pangsa pasarnya. Investor panik dan mulai membuang saham Intel karena Intel kehilangan cengkramannya dalam perlombaan teknologi global. Penarikan diri dari China telah mengubah Intel dari raksasa yang menjulang tinggi menjadi peninggalan yang terlantar. Terputus tidak hanya dari rantai pasokannya tetapi juga dari masa depannya. Karena merek AS ini yang dulunya tak terkalahkan berada di ujung tanduk ambang ketidakrelevanan. Nomor 5, Nike. Nike membangun kerajaan di balik sepatu kets yang mencerminkan gaya Amerika yang bertransformasi dari lapangan basket menjadi mode jalanan global. Sebelum perang dagang meletus, perusahaan ini sangat bergantung pada Tiongkok dengan 35% dari total alas kakinya diproduksi di pabrik-pabrik di seluruh Guangzhou dan Jiangsu. Pasar Tiongkok sendiri menyumbang antara 3 hingga 4 miliar dolar per tahun yang berkontribusi sekitar 17% dari pendapatan global Nike. Namun
ketika Trump memberlakukan tarif hingga 145% dan Beijing membalasnya dengan memutuskan hubungan dagang, Nike kehilangan pusat produksi dan salah satu pasarnya yang paling menguntungkan. Hal ini membuat perusahaan jatuh bebas. Keruntuhan itu terlihat dari angka-angka yang dilaporkan. Dengan China yang bertanggung jawab untuk memproduksi sekitar 175 juta pasang sepatu setiap tahunnya, Nike tidak dapat lagi beralih cukup cepat ke alternatif seperti Vietnam atau Indonesia. Akibatnya terjadi kekurangan inventaris besar-besaran. Di sisi lain, hilangnya aliran pendapatan dari China sebesar 3 hingga 4 miliar dolar meninggalkan lubang menganga di neraca perusahaan Nike. Sementara biaya produksi di Amerika Serikat dan Eropa sudah pasti sangat mahal. Setiap pasang sepatu mungkin menjadi 50 dolar lebih mahal dan konsumen tidak mau menerima kenaikan harga tersebut. Dalam beberapa bulan setelah penarikan dari China, pendapatan global Nike anjlok hingga 20% dengan kerugian yang mengejutkan mencapai 9 miliar dolar. Pukulan ini tidak terbatas pada keuangan. Puluhan ribu orang membayar harganya karena Nike terpaksa memangkas pekerjaan atau 15% dari tenaga kerja globalnya di kantor dan gudang di Amerika Serikat dalam upaya putus asa untuk tetap bertahan. Saham perusahaan anjlok 25% di Bursa Efek New York, menghapus miliaran dolar dari nilai pasar perusahaan Nike. Kemudian banyak warga AS yang akan kehilangan pekerjaan mengikutinya. 6. Ada Boeing. Boeing pernah melambung sebagai kebanggaan penerbangan Amerika dengan pesawat ikoniknya 737 dan 787 yang menghubungkan benua dan mendefinisikan perjalanan udara global. Tiongkok memainkan peran penting dalam keberhasilan tersebut sebagai konsumen terbesar yang membeli antara 150 hingga 200 pesawat setiap tahunnya senilai hingga 15 miliar dolar atau menyumbang 25% dari total pendapatan global perusahaan Boeing. Selain itu, pabrik-pabrik di Tiongkok seperti yang ada di Shandong memasok komponen vital seperti sayap dan suku cadang mesin. Namun ketika ketegangan meningkat, Boeing tidak hanya kehilangan pelanggan pentingnya, tetapi juga mitra pasokan utamanya yang murah. Hal ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan besar. Angka-angka tersebut mengungkapkan skala bencana. Pesanan tahunan dari Tiongkok yang senilai 15 miliar dolar hilang dan pendapatan Boeing turun 25%. Dengan kerugian yang mengejutkan mencapai 20 miliar dolar hanya dalam kuartal pertama. Setelah Beijing menarik dukungan, produksi menjadi lumpuh karena 15% dari suku cadang pesawat yang penting itu senilai 2 miliar dolar per tahun tidak lagi tersedia dari China. Ini memaksa Boeing untuk memangkas produksi bulanan sebesar 30% dari 50 pesawat menjadi hanya 35 pesawat saja. Dampaknya langsung dan menyakitkan. 20.000 pekerjaan dipangkas di pabrik-pabrik di Washington dan South Carolina yang berjumlah 12% dari seluruh tenaga kerja Boeing. 7. Ada General Motors. General Motors atau GM telah lama menganggap Cina sebagai pilar utamanya, menyediakan suku cadang terjangkau dan pasar untuk 2,5 juta kendaraan setiap tahun. Namun bencana datang ketika pasokan suku cadang dari Cina seperti sistem kelistrikan dan jok hilang, membuat pabrik di Michigan dan Ohio terpuruk. SUV dan truk yang dulunya menjadi kebanggaan Amerika kini terhenti produksi. Di sisi lain, pasar Cina menutup pintunya meninggalkan GM dengan segunung kendaraan tak terjual. Dealer di seluruh Amerika Serikat dan Texas hingga Florida mengalami kerugian besar. Sementara pekerja yang dulu bersemangat kini meninggalkan pabrik dengan putus asa. GM kini menjadi korban konfrontasi perdagangan, meninggalkan warisan pabrik yang ditinggalkan dan nama yang memudar dilupakan sebagai pabrik AS yang luar biasa di dunia otomotif. Nah, dari Tesla hingga Apple, di 7 perusahaan yang pernah menjadi pilar ekonomi Amerika Serikat kini jatuh seperti domino, dan mungkin akan bakal lebih banyak lagi perusahaan yang jatuh dari puluhan sampai ratusan perusahaan besar. Cina berpaling dari Amerika Serikat, Walmart kehilangan raknya, Tesla kehilangan pabriknya, dan Boeing kehilangan pesanannya. Setiap nama membawa jutaan pekerjaan bersamanya, dari pekerja pabrik hingga karyawan retail. Rakyat Amerika yang pernah percaya pada janji America First kini menghadapi rak-rak kosong, harga tinggi, dan kota-kota hantu yang sepi tanpa produksi. Wall Street dan investor dunia gemetar dengan indeks Dow Jones yang anjlok
terus-menerus. Trump yang pernah bersumpah untuk mengalahkan Tiongkok kini sedang menyaksikan mimpi ekonomi AS yang runtuh di bawah kepemimpinannya. Tiongkok tidak hanya menarik diri tetapi juga mengambil kekuatan Amerika. Akankah Trump menyelamatkan raksasa-raksasa perusahaan ini atau membiarkan Amerika semakin tenggelam dalam kegelapan? Nah, gimana nih menurut kalian nasib perusahaan yang sudah Mimin jelaskan berikut? Apakah ini akan terjadi? So, kita lihat aja ke depannya.